Awak mengabaraja ke YouTube. Sia guru YouTube tuh, siapapun kalau tidak jelas sanadnya, orang yang tidak belajar pada guru, setanlah gurunya, kata orang tasawuf. Bahwa Islam dan adat Minangkabau itu sudah selesai. Dari proses dulu adat bersandi adu aja Pak. Betul. Kemudian adat bersandi adat, kemudian kini adat bersandi sara. Nan salah tuh itu, masa YouTube jadi yang guru, masa apa dijadiin guru? Nang guru tuh orang tuh ada sistem lembaganya. Mau lazimnya tokoh agama tahu adat. Nah tokoh adat kebanyakan tahu juga mau. Padahal katanya ada lazimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersobok di Saluk Kreasi, channel di mana kita mencoba sagete mengumpulkan nan banyak dan juga berusaha untuk kembali mendokumentasikan hal-hal yang berhubungan dengan Minang dan kebudayaannya. Hari ko fenomena sedang terjadi di masyarakat. Islam di Minangkabau tidak bisa dipisahkan. Ini menjadi falsafah seperti gambaran dalam falsafah Minang itu adat basandi sara, sara basandi kitabullah. Ya. Namun pada akhir-akhir kok terjadi fenomena yang mana adanya sebahagian dari orang-orang Minang semangatnya kembali untuk menghidupkan itu sangat tinggi sehingga banyak kegiatan-kegiatan keagamaan kemudian tumbuh kembali. Namun di balik itu ada juga problem yang tumbuh gara-gara semangat yang terlalu besar itu, adanya pengkultusan di Minangkabau yang notabene-nya selama ini orang Minang tidak kultus pada segala hal. Hadir bersama kita kini Pak Duski, Prof. Duski Samad, Ya. seorang ulama, Alhamdulillah. tokoh Ya. di bidangnya, yang juga dosen di UIN Imam Bonjol Padang. Ya. Beliau adalah orang yang menurut kami sangat kompeten untuk menjawab permasalahan bagaimana teologi orang Minang atau orang Minang berteologi. Oke. Nah, jadi selamat datang Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari. Prof, untuk membuka pertanyaan pertama. Seberapa laki Minang itu dengan Islam atau Islam dengan Minang, Prof? Oh, baik, Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sepanjang sejarah dari sumber mana saja, apakah sumber yang otoritatif dari cendekiawan Minang dalam negeri sendiri, Minang luar negeri, ataupun dari pihak luar, menempatkan bahwa Islam dan Minang itu dua entitas yang menyatu, maka disebut adatnya basandi sara, saraknya basandi kitabullah. Kalau dalam bahasa kajian keagamaan secara keseluruhan, secara praktis itu disebut dengan teologi. Tapi secara teoritis, teologi yang dimaksudkan itu kan kajian tentang ketuhanan. Tapi ketika ini dikaitkan dengan fenomena sosial, dengan kehidupan nyata masyarakat, maka bisa dengan judul tadi teologi orang Minang. Artinya bagaimana orang Minang bertuhan. Iya, betul. Ambo tidak terlalu dalam siko. Cuman sejak tahun 25 tahun yang lalu lah, sejak era reformasi, senang bergulat dengan Niko, euforia. Awal-awal reformasi itu masyarakat Minang di perantauan, ambo hidup di Jakarta itu sedang sekolah, itu sangat bersemangat. Mengkritik soal adat bahkan ada ambo judul Minang di tepi jurang. Banyak judul-judul bombastis dan judulnya bombastis ya. Ya, ambo ikut hadir dalam berbagai pertemuan-pertemuan itu. Nah, oleh karena itu, dua buku yang lahir pada waktu itu. Satu buku tentang Islamisasi di Minangkabau, Syekh Burhanuddin.
Yang kedua tentang itu betul adat bersandi sara, norma dan penerapannya. Nah, dan buku itulah beredar luas. Itu ditulis tahun 2000, tahun 99, 2002. Ya. Intinya kok Wiko, baik sejarah maupun fakta lapangan, kenyataan di lapangan, maupun dalam norma-norma sosial dan ada pantun lah, ambo apalagi, itu memastikan bahwa Islam dan adat Minangkabau itu sudah selesai. Dari proses dulu adat bersandi alu aja Pak. Betul. Kemudian adat bersandi adat, kemudian kini adat bersandi sara yang diperdebatkan oleh kalangan sejarawan kapan mulainya. Ada yang mundur ke belakang sejak zaman Syekh Burhanuddin abad 17. Ada yang mengatakan sesungguhnya itu terjadi baru abad 18 setelah Paderi. Nah, kalau riwayat dan agak kuatnya nanti tulis di ini Candong tentang adat bersandi sara aku, itu dokumennya itu ada di Elkam, di Elkam provinsi. Itu setelah Paderi. Perang Paderi itu puncak dari pergumulan antara adat dan sara, dan diselesaikanlah di Bukit Pato. Dan itu juga dikukuhkan oleh Majelis Ulama kemarin dengan piagam, apa istilahnya, perjanjian Bukit Pato yang kedua. Nah, intinya bahwa adat sebagai gaya atau sebagai sikap dan kebiasaan hidup orang sudah menjadi teologi. Nah, sudah menjadi keyakinan orang. Artinya antara keyakinan agama secara teori, secara norma, dengan perilaku masyarakat itu tidak bisa dipisahkan lagi. Islam adalah adat, adat adalah Islam. Bedanya nanti adat sebagai implementasi, sara mengatur, adat memakai. Itu ungkapannya. Jadi turunan dari kata adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah itu banyak. Satu diantaranya itu sara mengatur, adat memakai. Sara nan kawi, adat nan lazim. Sara itu permanen, kawi, kokoh, bisa digugat. Bahkan ditambah lagi sara bertelanjang, adat bersampiang. Itu turunan dari adat bersandi sara. Ada lagi yang dalam bentuk metaforis, saya kata, sara mendaki, adat menurun. Itu tidak dalam makna sejarah perpindahan dari Pariaman ke Ulaan, itu maksudnya syarat mendaki laki ke badan. Nah, adat itu menjadi perilaku. Jadi akidah syariah akhlak Jadi kalau pertanyaan apa sih teologi orang Minang? Ya teologinya Islam. Titik. Dalam cerita lagi, orang Islam adalah orang Minang adalah Muslim. Konteks Minang sebagai budaya, bukan orang Minang orang yang tinggal di Sumatera Barat maksudnya saja. Orang Minang bukan itu geografis bukan geografis. Orang Minang itu diukur daripada sistem keturunannya, berbasis biologis, sosiologis budayanya. Nanti kalau ukuran tempat tinggal terlalu banyak yang tidak Minang di Minang. Tapi kalau ukuran Minang dalam konteks budaya, baik etnis maupun jaringan budaya, maupun sistem-sistem sosial yang lain, itu Minang luas sekali. Berarti bisa disampaikan bahwa Minang dan Islam itu tidak terpisah. Iya, satu menyatu. Dan itu pada tataran idealnya, atau sebenarnya pada praktek tidak sekuat itu. Dalam perjalanan sejarahnya ada tahapan-tahapan, ada dinamika namanya. Pada tahap awal Islam masuk baru mewarnai. Sehingga Syekh Burhanuddin yang dianggap memadukan Islam dan surau, surau dan masyarakat itu mengizinkan perilaku masyarakat yang tidak Islami, tapi menanamkan nilai Islami. Adaptif adaptasi pada tahap awal. Itu abad, kalau kita lihat tahun ke wafatnya Syekh Burhanuddin itu kan 1609, ada yang
ya tahun-tahun 1600-an Ya, abad ke-17 lah. Ya. Yang paling terakhir itu 1694. Ya. Nah, dari sekian banyak, tapi ada yang muda lagi dari itu. Jadi abad 17. Nah, dalam perkembangannya dari abad 17 kemudian abad 18, nanti abad 18 muncul perkembangan tasawuf menjadi tarekat, terjadi kompetisi pertandingan, terjadi dialektika, terjadi dialog antara tarekat Naqsabandi yang masuk tahun 1850 melalui Syekh Ismail Simabur dengan tarekat Satari yang sudah dikembangkan oleh Syekh Burhanuddin abad 17. Jadi satu abad itulah kira-kira dalam abad 19 itu. Itu dinamika Islamnya lebih banyak ke tarekat. Jadi ruh keagamaan baru yang kuat. Masyarakat masih terjebak dalam judi, minuman keras, dan seterusnya. Baru periode ketiga setelah pulangnya 3 orang haji yang disebut dengan masa puritanisme Islam, haji miskin, haji piobang, ujungnya nanti melahirkan padere. Terjadi kritik dari kalangan pembaru Islam terhadap tarekat. Apakah tarekat Satari, apakah tarekat Naqsabandi. Pelopor paling besarnya diabadikan menjadi nama masjid Sumatera Barat sekarang, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Iko periode abad 19. Abad 18 baru, kemudian baru ketiga abad 19. Abad 19 dilanjutkan itu gerakan kaum tuh, kaum muda, sehingga Ahmad Khatib tokohnya. Jadi kalau kita bikin ada Syekh Burhanuddin yang terdokumentasi kan, abad 17. Abad 18 ada kaum tarekat, abad 19 ada kaum muda, kaum tua, kemudian abad 20 ada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kemudian abad 21 ini lahirlah yang disebut dengan pembaharuan Islam yang hari ini harus diterima sebagai sebuah fakta sejarah. Ada gelombang baru, kehadiran IAIN. Ini urutannya Pak. IAIN itu menjadi rumah besar bagi perbedaan pemahaman keagamaan. Maka corak keagamaan di terakhir sekarang IAIN jadi WIN, clear. Jadi kalau ada di antara umat Islam yang dalam mendiskusikan keagamaan di Minangkabau itu melihat fenomena ada Muslim yang cenderung kiri, ada yang cenderung kanan, ada yang di garis tengah, Shiratal Mustaqim, itu wujud dari dinamika. Dinamika itu adanya di perguruan tinggi Islam. Alhamdulillah di Indonesia ini satu-satunya perguruan tinggi negeri yang 3 dalam satu provinsi. Karena bayangkan, hebat. Iya, Sumatera Barat. Ini sumbangan masyarakat, bukan tanah Minang ya. Iya, itu dinamika berpikirnya itu di Minang diwujudkan dengan 3. Nggak mungkin negara setuju kalau halang kepalang bangunan teorinya. Orang satu provinsi aja, satu di provinsi tidak cukup. Kita 3. Universitas Islam Imam Bonjol dengan Bukit Tinggi Bonjolnya, Syekh Muhammad Jamil Jambeknya, tokoh yang paling dikenal dalam hisab ini. Nah, kemudian Syekh Muhammad Yunus sebagai tokoh pendidikan, Profesor Mahmud Yunus. Jadi kalau orang tahu sejarah itu minornya terhadap Islam di Minangkabau akan berkurang, dan dia melihat ini sebuah realita. Bahwa proses itu terus berkembang. Nggak tahulah kita kemana sekarang arahnya. Bahwa di sini pernah ada komunis ya. Iya benar. Aliran ini jauh sebelum orang berpikir tentang gerakan massa, Tan Malaka sudah merancang itu. Tokoh kita loh. Bahwa di sini ada orang sangat keras sekali. Hanya sebatas memakan sirih, bid'ah, dihukum. Ya bahkan tadi Syekh Khatib tadi enggak turun dari enggak balik kampung karena kritik keras ya. Jadi ini yang kanan sekali, yang kiri sekali, yang tengah sekali, itu wajar-wajar saja, dan hidup berdampingan di Sumatera Barat. Jangankan internal umat,
dengan umat lain. Sebelum di daerah orang lain satu gereja berdiri, satu rumah ibadah non-muslim berdiri, itu menimbulkan reaksi. Tapi kita, para ulama kita, nah bayangkan ini sudah berapa, ulang tahun keberapa kemarin saya hadir gereja yang di Jalan puluhan tahun, tenang-tenang saja. Bukit Tinggi? Bukit Tinggi apalagi, kalau lebih lama lagi Payakumbuh. Payakumbuh itu sudah 1 abad. Berapa hebatnya masyarakat kita tolerannya itu. Jadi kalau ada orang bilang Muslim di Minangkabau itu tidak toleran, itu orang yang ahistoris, menolak keberadaan sejarah. Jadi teologi Minang itu Muslimnya Muslim yang moderat, Islamnya Islam wasatiyah, Islam yang mengedepankan rahmatan lil alamin, Islam yang sangat toleran, Islam yang sangat adaptif, menerima orang lain, Islam yang sangat terbuka, inklusif. Nah, itu kalau kita bicara teologi Minang. Jadi itu luar biasa sebenarnya kalau di teologi kita ini lurus dari segi akidah. Tapi bagaimana akidah ini ditafsirkan, aplikatifnya, aplikasinya, karena memang itu Islam. Islam itu menuntun pokoknya. Bagaimana orang menafsirkannya. Apakah peci ini masuk enggak masuk busana muslim atau tidak? Ya, kalau seharusnya dengan penafsiran gitu jadi. Makanya dianggap orang surau pakai peci. Makanya dia menjadi pakaian adat. Coba tunjukkan pada saya gak satu. Saya tunjukkan jadi. Ada enggak pakaian budaya awak yang terbuka aurat? Enggak. Pakaian barale? Enggak. Pakaian anak dar? Enggak. Itu implementasi dari adat Besandi Syarat. Lihat nih, apalagi ke arah Seribu Rumah Gadang. Coba lihat bangunannya, sistem budayanya. Walaupun itu tidak ada dalam kamus, berbeda dengan Islam Muslim di Timur Tengah, tapi tidak pernah bertentangan. Jadi penerjemahan Islam itu di Minangkabau, teologinya itu mengalami sebuah dinamika sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Bergeraknya berarti. Jadi Kiko, Pak Prof, untuk kedikdayaan Minang itu tidak bisa dipungkiri sebenarnya. Bahkan ada banyak hal. Tapi salah satunya Kiko, Al-Azhar itu kalau tidak ada lah Dinia Putri, itu tidak akan bergeraknya memberi ruang kepada perempuan, ya kan? Dia dari Dinia Putri. Gitu juga, itu dunia lah yang dirubahnya. Sebaliknya ketika kita bicara Minang itu sudah bicara pada level yang berbeda. Tadi Pak Prof menyinggung Tan Malaka. Tan Malaka itu jauh sebelum orang Sumpah Pemudanya sudah mengatakan menuju Republik Indonesia. Tokoh-tokoh itu banyak. Dan tadi ada perdebatan, ada pergolakan pemikiran di Perang Padri, ada kemudian kaum tua, kaum muda, kemudian sampai hari ke, bahkan sebenarnya masih terjadi. Satu-satunya provinsi yang memiliki 3 universitas tadi, itu kan jarang jadi telisik di awak. Ada 3 universitas Islam loh. Gitu. Yang sebenarnya itu pun dulu ada cabang-cabang dari yang satu juga. Kemudian mereka menumbuh dan lebih kuat juga, bahkan bersaing. Egaliter, nampak egaliternya. Namun ada jadi problem gitu. Benar kita terbuka moderat gitu. Akhir-akhir kok banyak juga di Minang. Apakah itu disebut dinamika, apakah disebut itu yang harus sudah sunatullahnya terjadi? Banyak orang Minang kemudian berusaha melakukan pengkultusan keagamaan. Kamu pernah memikirkan seperti itu? Ketika budaya ingin bertuhan, yang itu merupakan fitrahnya manusia, siapapun, mau secara kosmologi, semua akan mencari Tuhannya yang lebih kuat padanya, gitu kan? Kemudian bertemu dengan budaya simpel, semua itu segera instan, pragmatis gitu kan, sehingga terjadilah sebuah gerakan akhir-akhir kok bertuhan dengan cara instan. Dan yang menakutkannya, mereka memakai simbol-simbol. Mereka mengkultuskan simbol-simbol. Dan orang Minang loh, dan mengarati Islam loh. Pada satu sisi, pada sisi lain, kalau hanya sampai itu nggak ada masalah. Tapi bahkan hari itu terjadi fenomena ada pendinailan, didinail orang-orang lain. Kok nggak cocok orang gue, nggak orang Islam, kok nggak cocok mereka.
Bagaimana Prof memandang itu gitu? Fenomena kok. Kembali ke cerita awal, ini puncak dari dinamika kita hari ini. Nggak tahu kita besok kan. Akibat dari digitalisasi yang demikian masif, akibat dari disebabkan oleh orang ingin menampakkan identifikasi diri, pamor diri, macam-macam lah kan. Lalu apa yang mesti dilakukan? Bahwa ini fakta ya, bahwa ada yang nyimpang, bahwa ada yang berpikir nyeleneh, yang berpikir lucu lah kada pikirnya. Ada dua kata kuncinya, dan kini sedang berkembangkan. Pertama, diajak umat kau kembali. Segala sesuatu itu ada pemegang otoritas. Kalau dalam kajian agama ada sanatnya. Jadi ajaklah orang balik beraja ke sanat. Kalau mau rusak jam, bari kamu main doa jam. Ke tukang jam. Ke tukang jam. Ini bawa ke tukang meh. Nah, kalau mau beli lado, kamu beli lado. Ya ke tempat orang jual lado. Beli lado ke tempat jual komputer. Nan salah tuh itu, masa YouTube jadi yang guru? Masa apa dijadi yang guru? Nan guru tuh orang. Orang tuh ada sistem lembaganya. Namanya bersana. Jadi kini aku sedang menyusun sebuah ensiklopedia tentang guru bersanad. Syekh dan tuanku bersanad Syekh Burhanuddin Kama sampai ke Nabi. Kalau indak jaleh silsilah guru itu diragukan. Orang ku berajanya di mah. Di Sumbarku tempat beraja orang dua dulu. Lebih dari dua. Kalau ndaknya beraja ke orang MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah sampai ke mengaji dua. Aku nan aliran pertiwa. Kalau ndaknya beraja ke perguruan tawalib. Perguruan tawalib. Ya dua itu sejak awal. Nah, nanikun orang modernnya. Kemudian datang nan terakhir kok nan merasa so alim, nan punya keceknya serugo, punya seorang. Panitia serugo. Panitia serugo. Jadi pendidikannya balik ke sana. Kalau ndak jale, inilah jale pakarnya pakar jalan raya, insinyur. Kalau bertanya jalan raya lo ya kayaknya tanya, tapi tanya kaji ya kau lama. Tapi fenomenanya kan masyarakat itu terjadi seperti itu, ini Prof. Itu yang dididik. Salah satu peran media kau mengedukasi. Kembalilah ke pangka. Sasek di ujung jalan. Sasek di ujung balik ke pangka. Balik ke pangka. Kok karuah di kau lama. Iya betul. Mengadikal di pedomani YouTube. Apa perlunya di pedomani WhatsApp? Katanya lai jale sanatnya orang kok. Ambo beraja saja umur mungkin 7 tahunan. Sih. Inilah 65 tahun. Nggak berani mau nyebut ulama. Iya betul. Karena ulama itu sangat mahal. Kompleksitasnya tinggi. Tinggi ya. Iyalah kok beraja banyak seketek tahu Iya betul. Mau bertanya orang ditunjukan menurut agama. Jadi kesalahan kita kini itu jalan dia kurang lalu. Coba diganti di orang Panggale. Awak mengabar aja ke YouTube. Siapa guru YouTube tuh? Siapapun kalau tidak jelas sanatnya, orang yang tidak belajar pada guru, setanlah gurunya kata orang tasawuf. Betul. Barang dari itu. Itu baik pertama. Madok kegalauan kini didik masyarakat kembali yang keotoritatif yang punya kewenangan. Kalau dalam hadis putih sanatnya tidak laku hadis. Kalau dalam hadis cacat sanatnya rendah kualitas hadis. Kalau nak jalan beraja ke guru-guru saya semuanya beraja antanya dapat di buku tidak sah. Kamu ditanya orang nih mau beraja boleh satu di sini, sebelumnya di pesantren, kini S2 itu guru mau ikut lembaganya. Sebab lembaga itu terukur. Kalau nyo kuliah di UIN, ikut kurikulum UIN. Kalau nyo sekolah di MTI dulu, ikut kurikulum MTI. Ikut gurunya. Kalau nyo sekolah di Tawalib dulu, jelas. Basuluh matahari. Iya bergelanggang mata orang banyak. Bergelanggang mata orang banyak. Kesahihan keilmunya jelas. Nah, itu satu caranya. Cara yang kedua, itulah pentingnya negara. Negara tuh hadir karena menjamin kalau orang tidak sesuai profesionalnya, berbahaya loh.
Masa dokter disuruh mau awak tanya ke tukang urut jadi jelas ketek kan. Awak mau berubah sakit demam itu. Nggak mungkin. Mesti ke dokter. Kullu ya'malu ala itu dan adat pesan di syarat. Setiap orang bekerja pada bidangnya dengan tetap mempedomani aturan-aturan yang normatif. Jadi otoritatif artinya bisa dipercaya. Oke. Sah Secara keilmuan sedasar. Otoritatif dalam bidang karena SK-mu jelas. Betul. Guru besar dalam bidang ilmu tasawuf otoritas sambo sina. Ya. Nah, guru besar dalam bidang hukum orang lain otoriter dalam bidang ini orang sesuai lah dianukan. Lah ada pola-polanya. Jadi oleh karena itu mumpung melalui media kok menghadapi teologi kekacauan fenomena yang terjadi, kekacauan keyakinan beragama melalui media sosial kok salah satu caranya edukasi kembali ke pangkal. Sasek di jalan balik ke pangkal jalan. Kok kapai berubek ke dokter, kok kapai bertanya kaji ke buya. Nah, jangan bertanya kaji ke tukang otak. Kini tukang otak nampak dia ngajinya. Karena buya kok sangat mahal. Kalau slogan kini tidak bisa ngerti yang ustadz. Karena mendapatkan biaya murah jiko. Padahal tanggung jawab akhiratnya besar sekali. Itu balik. Dalam artian Pak Prof mengatakan bahwa fenomena itu disebabkan ya tentu karena dinamika yang terjadi tadi ya. Namun salah satu yang harus dilakukan itu kembalikannya ke jalannya. Kok karuh hai dia balik kaulu. Kayak itu tibonya. Sase jalan balik kampang ke jalan. Allahu Akbar. Dalam artian ketika sebuah informasi tidak adanya otoritatif terhadap informasi tadi, Al-Quran pun mengatakan kalau tiba si fasik ataupun sesuatu informasi ya tabayun dulu. Tabayun itu salah satunya memfungsikan otoritatif ndak orang kok. Itu berarti bersanad kalau bersanad ndaknya gitu. Kemudian tadi Pak Prof mengatakan negara harus hadir untuk bicara normatif. Sehingga fenomenanya karena mau tidak mau kalau ndak sebenarnya belum selesai pembahasan tapi tadi ada satu kata kunci bahwa Minangkabau itu tidak bisa lapeh dari Islam. Wajib dia wajib Islam menyatu. Bahkan lah dia gini untuk secara kehidupan berbangsa bernegara kita sudah punya regulasi yang jelas. Ada undang-undang pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang karakteristik masyarakat Sumatera Barat, adat bersandi syarat sandi kitabullah syarat, dan ikulah pada tataran normatif dan sudah sejarah yuridis pernah selesai. Filosofis itu kan dah lama. Normatif yuridis. Iya, karena normatif, filosofis dan yuridis. Yuridis normatif sudah lama sejak awal. Sekarang sudah yuridis. Lah clear, tidak bisa diganggu. Clear, tidak ada masalah. Jadi orang tidak paham saja, tidak mengerti. Dan tadi Prof mengatakan bahwa Minang itu tidak tertutup, malahnya egaliter dari segala hal. Dan yang paling kunci tadi ada kritik bahwa orang itu dalam beragama bertuhan di Minangkabau itu idealnya jangan sampai menjadikan media yang merupakan alat menjadi sanad atau sumber. Tidak mungkin juga kita bersanad kepada media walaupun sebenarnya kita bisa dapat informasi. Tapi intinya kepada sanad sadonya di salur kreasi itu sebuah kritikan kepada kita yang mungkin hariko cenderung mengkonsumsi agama ketuhanan itu melalui media yang sebenarnya itu adalah sebuah tool. Alangkah baiknya memang dengan sedikit meluangkan waktu, sedikit memberikan ruang yang lebih untuk mencari keagamaan yang lebih kuat dengan menemui guru. Jadi aku ingin tegaskan kita orang Minang itu terbuka, inklusif. Kita orang Minang itu egaliter duduk semua rendah tegak semua tinggi. Bahkan Profesor Azumardi menulis orang Minang itu kosmopolit. Kosmopolit itu warga dunia. Dan ternyata 60 lebih negara rumah makan Padang di sini. Sadonya. Jadi haponan nado kini ikut bukan sekedar tool, Pak. Iko adalah sumber pencari. Kalau dalam bahasa di internet namanya hanya sumber saja untuk mencari pemicu.
pemicu saja dari sinan baru dilanjutkan. Jadi kalau mau bertanya apa itu teologi ya, ditanya ke si AI-nya jawab juga. Jawab di AI. Bahkan ditanya agamanya AI kok sih agama AI juga hanya sebut Islam. Jadi apa kan dia di kerja betul, mesin pencari itulah bahasanya. Jangan anti lu itu. Ambo punya perangkat itu semua. Ambo terlibat di insyaallah sampai di dunia media sosial terlibat, dunia terlibat. Mesin pencari. Kalau semakin banyak mesin pencari ya, Wak, tapi nggak boleh sampai di sini. Jangan berhenti di situ. Cari. Kalau mau bicara akidah, tanya ke buya akidah. Kalau mau bicara nanti adat, tanya ke pakar adat. Jangan sembarang orang pada tua. Kadang datuk kok banyak ndak ngerti juga adat. Jadi jelas kata Al-Quran, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada pakarnya, ahlinya. Jadi tidak perlu risau lowo, dinamika aja tetap saja. Akan kembali nanti pada akhirnya kalau orang yang cerdas dia akan puas dari keterangan-keterangan. Dan ini mencari. Dia mencari. Jadi kalau mau mencari, kalau bahasa Minangnya ingin dapat ayin anjani ya. Saya nalandai. Kehakikat kaji pengetahuan boleh ke orang, tapi pemahaman ke diri. Pemahaman itu dapat dari sebuah proses-proses. Dan itu tidak mudah. Salah satu rekomendasi dari pertemuan kok, teologi Minang itu adalah Islam. Adat bersandi syarat-syarat bersandi kitabullah adalah penerapan, penafsiran, penjelasan dan penerapan dari ajaran Islam. Dilanjutkan dengan syarat mengatur adat memakai. Adanya kerancuan berpikir orang, ragu atau sengaja sepertinya dibelokkan ke kiri ke kanan, pada akhirnya kebenaran akan mencari jalan sendiri. Solusinya balikkanlah tampuk pinang, ketampuknya Syria, kegagangnya. Kaji adat tanya ke tokoh adat, kaji agama tanya tokoh agama, lazimnya tokoh agama tahu juga adat. Nah tokoh adat kebanyakan tak tahu juga agama. Padahal katanya ada lazimnya. Hampir semua tokoh agama itu tahu persis tentang adat. Ambo nak belajar adat, tapi karena harus menerapkan agama itu harus belajar adat. Nah sementara orang adat banyak sekali tidak mengerti juga mau karena baginya adat tidak untuk diterapkan. Jadi, Ambo dan kawan-kawan sejenis Ambo bisa tanya. Kawan-kawan asalnya ahli agama, mengerti agama, dia ingin beradat. Kenapa hanya menerapkan agama? Karena ada sendiri syarat. Sementara orang adat dan datuknya kalau pucuk segala. Esensi agama enggak. Agama sama. Jadi Iko kritik ya harus diakui. Memang harus sampaikan. Jadi Giko, di sana kasadonya penonton Saluk Kreasi, mungkin Giko kalimat terakhir yang bisa aku sampaikan. Cerita kami kok mungkin pahit, mungkin manis. Tapi kok pahit usah di luar kan? Kok pahit, kok manis usah di luar. Karena lu tentu le kunyah-kunyah dulu ya. Antah kau BE kok. Semakin kare kritik yang keluar itulah wujudnya Minang, semakin tinggi pemikiran di balik itu. Iko kerja tidak selesai, di lain waktu kalau ada yang mungkin kita perdalami lagi dengan para narasumber lainnya, baik tujuh dengan Prof nanti Prof. Karena sebenarnya tidak selesai di situ ada Prof. Karena mau punah satu kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan, Minang itu kalau dibuat satu kampus untuknya tidak akan cukup 10 fakultas pembahasannya. Luar biasa. Segitu besarnya. Jadi bagi kami Saluk Kreasi hanya sedikit mencoba mengumpulan dari banyak. Menyilaminan dalam cuman dan dangka baru tasilami. Mungkin itu kami dari Saluk Kreasi, silakan simpulkan diri. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Kami Saluk Kreasi undur diri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof.